Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia masih memberikan kita beribu banyak nikmat dan karunia-Nya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita nikmat kesehatan, Allah berikan kepada kita nikmat kesempatan, dan juga Allah berikan kepada kita nikmat keimanan, sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa kita dengan baik. Maka daripada itu, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah bercucuran darah, berselimuti pedang, berhujanan anak panah demi menegakkan kalimat tauhid di muka bumi ini. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa bersolawat kepada beliau. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, ada penjudul santapan rohani saya pada sore yang berbahagia ini ialah 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Al jannatu mustaqatu ila arba'atin nafar. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja golongan tersebut? Yakni talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, wa hafizil lisan, dan orang yang pandai menjaga lisannya, wa muta'imul ji'an, dan orang yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan, dan yang terakhir wasaimuna fi syahri ramadhana, dan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kaum hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masuki pada golongan yang pertama, ya, dari golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedomannya umat Islam dan kitab sucinya umat Islam. Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan, bertepatan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Surah Al-Qadar ayat yang pertama. Kaum hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dalam jangka waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Di dalam suatu riwayat dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Barang siapa yang membaca Al-Quran, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan memiliki pahala 10 kali lipat. Sesungguhnya kami tidak membaca alif lam mim itu satu huruf, melainkan kami membaca alif satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kaum hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah kita senantiasa membaca Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang gemar membacanya. Iqra Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabih. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang gemar membacanya. Al-Quran memberikan syafaat bagi orang yang membacanya, akan tetapi orang yang mendengarnya juga mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dengan baik-baik dan diam, agar kamu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka daripada itu,
marilah kita senantiasa membaca Al-Quran supaya kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Baiklah, kita masuki dari golongan yang kedua dari golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni wahafizil lisan, orang yang pandai menjaga lisannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun wa atidun. Tidaklah seseorang itu berbicara melainkan ada di sisinya malaikat amal buruk dan malaikat raqib yang mencatat amal baik. Lisan merupakan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang tiada ternilai harganya. Yang mana lisan ini dapat mendatangkan perkara-perkara baik dan juga dapat mendatangkan perkara-perkara buruk. Maka daripada itu, marilah kita mempergunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita mempergunakan lisan kita untuk mengucapkan perkara-perkara yang baik. Dan janganlah kita pergunakan lisan kita ini untuk mengucapkan perkara-perkara yang buruk. Karena apa? Karena selamatnya manusia karena dapat menjaga lisannya. Salamatul ihsan fi hizzil lisan. Selamatnya manusia, dikatakan selamat manusia itu karena dapat menjaga lisannya. Kaum hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah kita mempergunakan lisan kita ini dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki pada golongan yang ketiga dari golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni wa muta'imul ji'an, orang yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Sungguh celaka bagi seseorang yang enggan memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Karena apa? Karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada saudaranya yang memerlukan pertolongannya. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang di luar sana. Mereka rela kerja seharian hanya untuk mendapatkan sesuap makanan. Maka kita yang Allah berikan sedikit rezeki ini, marilah kita sama-sama menolong mereka. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maun ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak mau memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Kaum hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita masuki pada golongan yang keempat dari golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni wasaimuna fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Sudah banyak ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang puasa. Salah satunya yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maka ketika bulan Ramadan telah tiba, marilah kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Karena apa? Karena apabila kita berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Kaum hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka daripada itu, marilah kita niatkan ibadah puasa kita karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya banyak orang yang di luar sana ketika dia berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Kaum hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.